Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mega. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa dulu yang kita khususkan kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian guru-guru MI Islamiyah yang telah mendahului kita, serta guru-guru dan siswa-siswi MI Islamiyah beserta keluarga di rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi kita hari ini yaitu bentuk-bentuk pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai, sekarang kita belajar bentuk-bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, serta hubungan di antaranya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, ada 4 bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pecahan biasa. Nah, pasti kalian masih ingat kan ya? Kan dulu kita pernah belajar di kelas 3 tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan, pembilang, dan penyebut. Nah, di sini ada 3/5. 3 yaitu pembilang dan 5 disebut penyebut. Selanjutnya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Nah, coba dilihat, di sini ada pecahan 2, 5/7. 2 di sini termasuk bagian bilangan bulat, sedangkan 5/7 termasuk bagian pecahan biasa. Jadi di sini ada 2 bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, terus bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, ada 2 cara. Yang pertama dengan cara mengkalikan. Nah, di sini ada 4 kali 3 dan 12 tambah 2. Dari mana ya dan bagaimana maksudnya? Mari kita pahami. Nah, di sini adalah penyebutnya 4. Nah, penyebut 4 ini dikalikan dengan 3. 3 di sini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Nah, 4 kali 3 ketemu 12. Nah, 12 ini ditambah dengan pembilang yaitu 2. Kemudian per berapa? Tetap per 4 karena penyebutnya 4. Nah, 4 kali 3 12 ditambah 2. Jadi hasilnya 14/4. Jadi pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa seperti ini. 3/2 4 sama dengan 14/4.
Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini kebalikannya ya anak-anak. Kalau tadi kan yang ditemukan pecahan campurannya dahulu. Kalau sekarang yang ditemukan pecahan biasa dahulu. Jadi di sini ada pecahan 16/5. Nah, berapa ya pecahan campurannya? Nah, di sini kalian pakai cara pembagian atau cara porogapit. Nah, di sini yang kita bagi adalah pembilangnya 16, kemudian dibagi dengan penyebutnya 5. Nah, cara ini bagaimana ya kita menemukannya? Nah, 5 kali berapa sehingga mendekati 16. Nah, coba kita ingat-ingat perkalian 5. Nah, ya benar, 5 kali 3 menjadi 15. Nah, ini mendekati kan 15. Nah, jadi 16 dikurangi 15, sisa angka 1. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan pecahan campurannya. 3 ini masuk di pecah atau bilangan bulat. Nah, kemudian 1 diletakkan di pembilang, sedangkan penyebutnya yaitu tetap 5. Sudah paham anak-anak? Jadi 16/5 itu pecahan campurannya 31/5. Nah, selanjutnya yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pengikutnya, misal 1/10, 1/100 dan 1/1000 dan sebagainya. Untuk menulis pecahan desimal kalian bisa menggunakan dengan tanda koma. Sebelum itu kalian harus mengingat kembali tentang tempat bilangan. Nah, di sini Bu Mega punya pecahan desimal 234,345. Nah, tempat bilangannya 2 ini termasuk ratusan, 3 termasuk puluhan, dan 4 termasuk satuan. Nah, setelah koma ini adalah angka 3 termasuk persepuluhan, 4 termasuk per seratusan, dan 5 termasuk perseribuan. Nah, di sini ada pecahan desimal 0,5. Nah, perhatikan 0,5. 0 di sini termasuk satuan, kemudian 5 termasuk persepuluhan. Jadi kalau kita rubah ke pecahan biasa, 0,5 menjadi 5/10. Kenapa bisa 5/10? Karena di belakang koma itu adalah satu angka. Kalau satu angka itu termasuk persepuluhan, jadi 5/10. 5-nya ini jadi pembilang. Nah, selanjutnya anak-anak mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kita lihat dulu dengan cara menggunakan pembagian. Di sini ada pecahan biasa yaitu 7/10. Nah, bagaimana merubahnya? Kita pakai dengan cara pembagian atau porogapit. Yang kita bagi yaitu pembilangnya 7. Nah, 7 dibagi dengan 10. Nah, bagaimana ya untuk mengerjakannya? Kita lihat angka 7. 7 dibagi 10 kan tidak bisa, harus ada bantuan yaitu bantuan 0. Kalau di sebelah 7 ini dikasih 0, maka di atas harus dikasih 0, nah, sekarang kita ketemu dengan bilangan 70. 70 ini perkalian 10, kira-kira masih ingat berapa ya? 10 kali berapa menghasilkan 70? Iya, benar.
dikalikan 7 kali 10 yaitu 70, kemudian dikurangi 70 kurangi 70 yaitu 0. Jadi 7/10 menjadi 0,7. Selanjutnya yaitu persen. Nah, persen ini adalah bentuk pecahan yang dinyatakan dalam lambang persen ini lambangnya persen yang dinyatakan dalam persen atau perseratusan. Nah, 10% itu 10 yaitu pembilang dan persen ini adalah penyebutnya atau per 100. Jadi 10% itu sama dengan 10/100. Nah, lanjut, mengubah bentuk pecahan lain ke bentuk persen. Nah, di sini ada 0,32. Ini adalah bentuk apa, Nana? Masih ingat tadi, yaitu bentuk desimal, pecahan desimal. Kita rubah ke bentuk persen. Gimana caranya? Nah, di belakang koma ini ada 2 angka. Tadi kalau di belakangnya koma 1 angka kan per 10, sedangkan ini ada 2 angka jadi per 100. Penyebutnya berarti 100, kemudian 32 ini menjadi pembilang. Jadi 0,2 sama dengan 32/100 atau 32%. Selanjutnya 0,123. Nah, di sini ada 3 angka sehingga menjadi per 1000. 123 ini dimasukkan pembilang menjadi 123/1000. Bilangan persennya yaitu 12,3. Nah, ini bilangan persennya yaitu 12,3. Selanjutnya yaitu 2/5. Nah, 2/5 ini dirubah menjadi persen. Bagaimana ya caranya? Ya, yang pertama kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini maaf, di sini ada kekeliruan ya, Nana. Ini yang Ibu Mega maksud 5 dikali 25 dan 2 dikali 25. Jadi ini bukan 2 saja tapi 25 ya, Nana. Jadi 2 kali 25 40, sedangkan 5 kali 25 adalah 100, sehingga 40/100 ditemukan 40%. Nah, sudah paham anak-anak tentang bentuk-bentuk pecahan? Semoga kalian paham. Nah, selanjutnya terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk belajar. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.